Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, tentunya rezeki yang barokah. Pada kesempatan ini kita akan membahas ya tentang sarana dan prasarana kandang sapi perah ya. Kita lanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya supaya kita mempunyai pengetahuan yang baik, mempunyai pengetahuan yang paripurna tentang bagaimana nanti suatu saat kita mendirikan industri sapi perah ini ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memilih lokasi. Lokasi usaha pembibitan sapi perah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu tidak bertentangan dengan rancangan umum tata ruang atau RUTR dan rencana detail tata ruang daerah atau RDTRD ya. Kalau Anda berada di tempat di suatu daerah itu harus ditanya dulu bagaimana RUTR-nya dan RDTRD-nya, sehingga begitu kita bangun kandang sapi perah itu tidak bertentangan dengan master plan yang sudah disiapkan oleh daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah potensi sebagai sumber bibit sapi perah dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit ternak. Nah, nanti kalau sudah ini juga dipersiapkan dari mana bibit akan kita datangkan, termasuk perkiraan produksinya. Nah, kalau memungkinkan itu disiapkan juga industri pengolah susunya, sehingga benar-benar kawasan itu menjadi kawasan yang terkonsentrasi dalam suatu kawasan atau satu village. Misalnya kita jadikan breeding center termasuk industri pengolahannya ya. Jadi itu satu unit, termasuk di situ ada juga bagaimana pembibitannya. Nah, ini akan memudahkan di dalam proses pengelolaan nantinya. Kemudian yang berikutnya tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat. Untuk peternakan yang berbentuk perusahaan dibuktikan dengan izin usaha ya. Karena ini sifatnya kalau sudah dalam bentuk yang besar itu harus atau diperlukan izin usaha, apalagi itu terintegrasi mulai dari pembibitan, mulai dari tempat produksi susunya atau budidaya ternaknya, kemudian ada industri pengolah susunya, bahkan ya kalau bisa ya terintegrasi semuanya, dan itu akan bisa amat sangat menguntungkan. Nah, nanti ada pabrik pakannya atau pabrik pakan terutama konsentrat ya untuk sapi perah. Nah, yang berikutnya adalah memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Sementara itu kita harus juga patuhi jarak antara usaha pembibitan sapi perah dengan usaha pembibitan unggas minimal sekitar 1000 meter ya. Jadi jaraknya itu jangan terlalu dekat karena nanti bisa terjadi yang tidak kita harapkan tentunya, misalnya baunya terlalu menyengat ataupun polusi di lingkungan yang ataupun ada penyakit yang saling mengisi atau menulari, ini juga harus dihindari. Oke, kemudian lahan ya. Lahan untuk usaha pembibitan sapi perah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Misalnya dia bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia, misalnya endemik antraks, itu daerah tersebut ya kalau bisa dihindari, atau pernah ada kejadian dulunya itu ya penyakit-penyakit yang patogen yang bisa nanti mengganggu di dalam produksi.
sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang berikutnya itu adalah sumber air dan alat penerang. Usaha pembibitan sapi perah atau pro budidaya sapi perah hendaknya memiliki sumber air yang memenuhi kriteria, diantaranya misalnya sumber air tersedia tidak jauh dari kandang atau kelompok peternakan, dapat mengalir dan mudah mencapai kandang dalam jumlah yang besar. Sementara air minum yang memenuhi baku mutu air ya yang sehat, tidak coklat misalnya seperti susu coklat tentunya, kemudian tersedia sepanjang tahun, tidak kering ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada kekurangan air ini, karena vital sekali untuk industri sapi perah ini, kebutuhan airnya cukup banyak ya. Kemudian penggunaan air untuk keperluan kebersihan kandang dan peralatan tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat sekitar. Karena ini juga kan biasanya kita hindari ya, tidak terlalu dekat dengan tidak terlalu dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga nanti berdampak persaingan air. Kalau toh misalnya ada aliran sungai, di dalam proses pembuangan jangan dilakukan langsung, harus ada pengelolaan air itu. Jadi begitu air itu mengalir ke sungai tidak mengganggu sungai yang ada. Kemudian usaha pembibitan sapi perah agar menyediakan alat penerang ya sesuai dengan kebutuhan, termasuk usaha budidaya sapi perahnya ya. Itu harus ada penerangan yang jelas ya, dan bisa digunakan, karena biasanya aktivitasnya juga harus pagi-pagi, butuh penerangan ya. Jadi mau tidak mau penerangan harus harus terjamin lah adanya penerangan tersebut. Nah, berikutnya adalah bangunan dan peralatan. Untuk pembibitan sapi perah diperlukan ya, tidak hanya pembibitan, juga budidaya diperlukan bangunan, peralatan, persyaratan teknis, dan letak kandang yang memenuhi persyaratan berikut. Misalnya ya, kita punya kandang, bangunan kandangnya ini terdiri kandang apa saja. Nah, kandang sapi laktasi misalnya, di mana itu dikhususkan untuk sapi-sapi yang sudah masa produksi atau sudah berproduksi susu, agar memudahkan ya. Kalau misalnya dalam jumlah banyak, itu memudahkan misalnya di dalam pemerahan ya, kita gunakan mesin perah dan lain-lain. Kemudian kandang kering ya, atau kering kandang, di mana ada masanya sapi perah kita itu memang kita siapkan untuk kelahiran anak berikutnya atau masa laktasi berikutnya, dikenal dengan masa kering atau kering kandang ya, dimana biasanya kandang-kandang itu ditempati oleh sapi-sapi perah yang sudah bunting tua ya, siap melahirkan. Kemudian berikutnya yang perlu disiapkan kandang itu kandang beranak ya. Kandang beranak ya sesuai dengan namanya, kita fungsikan kandang itu untuk tempat beranak. Kemudian yang berikutnya adalah kandang pedet ya, nanti disiapkan kandang pedetnya. Kemudian kandang darah, sapi darah untuk replacement stock ya, sapi-sapi yang disiapkan untuk ini ya, induk, persiapan induk berikutnya. Kemudian kandang pejantan juga disiapkan, kandang kawin atau kandang jepit ya. Kemudian kita siapkan juga kandang isolasi. Kalau misalnya sapi perah kita ada yang mengalami sakit, dan disiapkan kandang isolasi. Bangunan lain untuk pelengkap ya, termasuk di situ kita diperlukan gudang pakan dan peralatan. Kemudian unit pemerahan, kalau kita misalnya peternakan kita atau sudah besar ya, itu diperlukan mesin perah, itu diperlukan unit pemerahan. Kemudian unit kamar susu, di mana susu setelah diperah langsung masuk ke ruang tersebut yang disiapkan dengan konstruksi yang baik.
kemudian steril, suhunya juga bisa dipertahankan dengan baik sesuai dengan susu kalau kita misalnya mau kita olah ya nanti. Kemudian unit penampungan dan pengolahan limbah ini yang sangat penting ya, kadang-kadang sering diabaikan. Nah, ini tidak boleh diabaikan karena bisa mencemari lingkungan yang ada, terutama misalnya limbah itu tidak boleh langsung dibuang ke sungai misalnya, ya harus diolah dulu, kemudian setelah proses pengolahan baru bisa dikeluarkan atau airnya itu dikeluarkan ke mana tempat yang memang tidak membahayakan, karena ini bisa berbahaya bagi lingkungan ya, termasuk mungkin itu sungainya kalau misalnya memasuki pemukiman. Unit sanitasi, sterilisasi, penanganan kesehatan ini juga harus disiapkan. Kemudian unit perkawinan ternak, instalasi air bersih dan bangunan kantor dan tempat karyawan. Nah, kalau misalnya kita lihat layoutnya bisa Anda lihat di sebelah kanan ya. Jadi bisa ini kalau misalnya kita membuat site plan-nya di mana posisinya harus dipertimbangkan, disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Yang jelas itulah bangunan pelengkapnya. Sementara peralatan ya, misalnya tempat pakan dan tempat minum, kemudian alat pemotong dan pengangkut rumput, alat kebersihan kandang dan pembuatan kompos, kemudian peralatan kesehatan hewan, peralatan pemerahan dan pengolah susu ya, peralatan sanitasi kebersihan, peralatan pengolahan limbah, semuanya itu harus disiapkan dan terintegrasi. Intinya adalah jangan penempatan bangunan atau peralatan ini menyulitkan kita di dalam proses pengelolaan. Ini harus disiapkan di mana tempat pakannya, gudang konsentrat, tempat susunya itu harus dibikin site plan ya, yang baik tentunya, seperti ban berjalan ya, jangan sampai itu menghambat di dalam proses kita melakukan aktivitas di dalam pengelolaan sapi perah. Nah, kemudian sanitasi kandang. Sanitasi kandang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peternak untuk kebersihan kandang dan lingkungannya. Ini sangat penting sanitasi karena kita tahu ya, produk dari susu ini produk yang mudah terkontaminasi, mudah rusak, dan bahkan kalau rusak ya sudah tidak bisa dipakai lagi ya, dibuang. Akhirnya buang pun tidak bisa sembarangan, dituang ke sungai atau dibuang ke sungai tidak bisa, karena itu akan memicu berbagai macam penyakit nantinya ya. Jadi itu kegiatan ini penting karena dengan keadaan kandang serta lingkungan yang bersih, maka kesehatan ternak maupun pemiliknya menjadi terjamin ya. Kalau misalnya lingkungan atau sanitasi itu sudah bisa kita kelola, itu keuntungannya sangat luar biasa, tidak hanya untuk ternaknya, produknya, kemudian untuk pemiliknya ya. Kebersihan kandang bisa diatur dengan kebutuhan sehingga lingkungan menjadi sejuk, nyaman, tidak berbau maupun keadaannya lembab. Nah, ini perlu perencanaan yang baik untuk sanitasi kandang karena kita tahu ya, ingat produk susu itu mudah terkontaminasi, mudah basi dan mudah rusak tentunya. Kalau sanitasi kandang ya tidak baik ya, ini menjadi awal dasar bagaimana pengelolaan atau budidaya sapi perah. Nah, kandang adalah bangunan sebagai tempat tinggal ternak yang ditujukan untuk melindungi ternak dari resiko yang merugikan, misalnya terik matahari, cuaca hujan, angin, gangguan binatang buas dan lain-lain. Dan tentu saja kandang dibutuhkan untuk memudahkan dalam pengelolaan ternaknya. Nah, persyaratan sanitasi kandang, dalam melakukan sanitasi kandang untuk pemeliharaan sapi perah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ini perlu kita jelaskan lebih detail karena hal ini ya yang sering kita lihat di masyarakat atau di peternak. Yang pertama adalah persyaratan kandang yang baik, diantaranya adalah menggunakan bahan bangunan yang ekonomis, tahan lama, awet, mudah didapatkan, dan tidak menimbulkan refleksi panas terhadap ternak yang dipelihara. Nah,
Ini menyesuaikan dengan kondisi daerah di mana ya. Apakah itu misalnya banyak kayu, ya silakan pakai kayu ya, ataupun kalau misalnya punya dana berlebih kita menggunakan dari beton ya. Nah itu juga lebih baik. Kemudian atapnya seperti apa ya, apakah menggunakan ya, yang jelas atapnya itu digunakan jangan sampai menggunakan yang atap yang membuat refleksi panas nantinya ya. Memberikan kenyamanan bagi ternak dan pemiliknya, memiliki ventilasi yang cukup untuk penggantian udara, mudah dibersihkan dan kelihatan bersih, tidak ada gangguan baik di dalam maupun di sekitar kandang. Lokasi kandang sebaiknya usahakan agar posisi kandang berada pada zona yang aman ya. Untuk itu tidak menjadi satu dengan rumah tinggal yang kemarin atau di beberapa tempat ya, memang ini terjadi pada peternak rakyat. Memang kadang-kadang berhubungan langsung dengan rumah. Nah jarak kira-kira ya minimal ya 10 meter ya kalau yang kita punya kemampuan ya. Tetapi kadang-kadang peternak rakyat ya tidak punya kemampuan sampai sejauh itu, kadang-kadang nempel di rumahnya. Nah nanti kalau sudah berhasil mau tidak mau itu harus diadakan jarak, karena bagaimanapun tempat ternak itu tidak boleh berdekatan dengan bangunan umum atau rumah ya, ataupun tempat yang terlalu ramai. Kemudian lokasi kandang sebaiknya lebih tinggi dari sekitarnya, misalnya tersedia tempat penampungan kotoran dan limbah sisa pakan, tersedia air bersih dalam jumlah yang cukup tentunya. Arah kandang juga untuk bangunan kandang tunggal sebaiknya menghadap ke timur ya, agar nanti sinar matahari bisa masuk dengan baik ya tentunya. Sedangkan untuk bangunan kandang ganda sebaiknya membujur utara selatan ya. Maksudnya agar sinar matahari pagi dapat langsung masuk ke kandang. Hal ini penting untuk membantu proses pembentukan vitamin D ya pada tubuh ternak, sekaligus sebagai pembasmi bibit penyakit. Terutama kita tahu bahwa sinar matahari mempunyai sinar ultraviolet yang bisa mengurangi jumlah bibit penyakit yang ada. Kemudian kebersihan kandang ya. Kandang dan lingkungan harus selalu bersih, karena produksi sapi perah berupa air susu yang kembali yang kita tekankan, susu atau produk susu itu mudah rusak. Untuk itu ketersediaan air bersih yang cukup pada usaha pembelian sapi perah mutlak dilakukan, dan juga ya susu itu mudah menyerap bau dari sekitar lingkungan. Diusahakan ya bagaimanapun tempat pembuangan kotoran atau sisa-sisa konsentrat harus ada tempatnya atau segera dipindahkan. Jangan sampai ada bau-bau busuk atau bau asam, nanti susunya juga akan kurang, aromanya kurang mengenakkan ya. Nah sapi perah selain faktor kandang, sapi perah ini juga perlu mendapatkan perhatian, misalnya kebersihan ternaknya. Sapi perah harus selalu bersih karena akan berdampak pada kesehatan sapi itu sendiri. Caranya bagaimana? Ya misalnya rutin memandikan sapi perah sebelum diperah susunya. Sebaiknya dilakukan sebanyak 2 kali misalnya kalau memang memungkinkan ya. Kemudian pemberian pakan, minuman agar kondisi sapi terjaga kesehatannya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan status produksinya. Maka ternak sapi perah perlu diberikan pakan hijauan dan konsentrat yang seimbang ya, sesuai dengan kebutuhan atau produksi. Berapa produksinya itu disesuaikan, misalnya 25 liter kita siapkan, kita susun ransumnya sesuai dengan produksi 25 liter. Kalau 30 liter misalnya kita sesuaikan nanti jumlah protein dan TDN-nya sesuai dengan kebutuhan. Nah kesehatan ternak, kesehatan sapi perah juga perlu dijaga agar produksi tetap tinggi dan kualitasnya baik. Caranya dengan jalan menjaga kebersihan kandang dan ternaknya. Nah peralatan pemberian susu misalnya ini ya, peralatan pemberian susu seperti milk can, ember, saringan susu, gelas ukur, alat lain harus disuci hamakan sebelum digunakan ya.
ini wajib hukumnya, karena nanti itu sesuai dengan ininya, alat-alatnya, peralatannya, bahan pembuatannya. Nah, caranya dicuci dengan air panas, itu akan lebih efektif ya, sebab peralatan ini langsung berhubungan dengan air susu sapi nantinya, sehingga akan diperoleh air susu yang berkualitas, bersih, dan tidak mudah rusak ataupun asam. Nah, kalau kita menggunakan alat ya, mesin pemerah, itu juga akan lebih terjamin tentunya, tapi ini juga berhubungan dengan biaya ya. Kalau misalnya ternaknya masih 5 atau sampai 10 ekor, nampaknya harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya berkelompok, kandang kelompok atau kandang koloni dari beberapa orang yang misalnya sampai 25 sampai 50 ekor, itu perlu dipertimbangkan untuk membeli ini ya, mesin perah ini, agar produknya nanti bisa lebih bagus ya, lebih terjaga. Jenis-jenis peralatan kandang atau sarana pendukung untuk keberhasilan dalam usaha bidang ternak perah ini ya, misalnya pemeliharaan sapi perah, kerbau perah, ternak dan kambing perah ya, sangat ditentukan oleh bagaimana peternak mampu mempersiapkan kandang dan peralatan sarana kandang. Ada beberapa macam peralatan sarana pendukung kandang yang perlu dipersiapkan oleh peternak apabila akan memulai usaha ternak, yaitu misalnya yang sederhana yang suka ya untuk peternakan rakyat, skop misalnya ya. Peralatan ini dapat digunakan untuk mengambil atau membuang kotoran ya, untuk sapi kerbau perah yang dipeliharanya, itu juga silakan. Kemudian sapu, nah ini juga ya di peternakan rakyat, sapu lidi misalnya yang sederhana itu ya, adalah peralatan kandang yang dipergunakan untuk membersihkan kandang, lingkungan di sekitar kandang. Sapi sebaiknya dibuat dari lidi atau misalnya pohon aren atau pohon kelapa ya, sesuai dengan yang ada di sekitar. Tapi ya dengan lidi itu kuat dan cocok dipergunakan untuk di kandang ternak, ini sangat efektif sekali ya. Kemudian ember ini juga diperlukan untuk membawa air untuk peternakan rakyat, misalnya untuk membawa makanan konsentrat, memandikan sapi, itu usahakan yang mempunyai ember yang anti karat ya, jangan korosif ya, apalagi digunakan untuk memerah ya, untuk menampung air susu, itu mutlak ya. Kadang-kadang kita menggunakan bekas-bekas ini ya, bekas ember cat, itu tidak disarankan, atau ember-ember yang lain untuk yang biasanya untuk tempat bahan kimia, itu juga tidak disarankan, apalagi dari plastik bahannya, itu mudah korosi dan itu akan mencemari daripada susu yang kita dapatkan dari produksi susu kita. Nah, diharapkan itu jangan kita lakukan ya, usahakan kita mendapatkan ini ya, alat-alat yang misalnya dari stainless steel, kemudian aluminium ya, yang tidak mudah korosif dia dan berkarat. Nah, ini selang air nih ya, berikutnya ada selang air ini juga untuk peternakan rakyat ini penting ya, bisa kita semprot, kalau perlu bikin buat tandon air yang dengan diangkat ke atas sehingga ada tekanan bisa mengalirkan air ya, baik menyemprot, memandikan sapi, itu juga sangat penting ya. Kemudian menekan supaya kotoran itu cepat keluar ya. Kemudian sikat ya juga diperlukan agar mungkin jamur yang melekat atau sisa-sisa pakan itu bisa dibersihkan dengan baik ya. Sudah barang tentu bahannya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau di lapangan itu jauh dari perkotaan, itu kita bisa menggunakan dari bahan ijuk ya. Kalau di perkotaan misalnya bisa juga beli yang bahan dari nilon. Kemudian ada kereta dorong nih untuk mengangkut ya, baik untuk anak sapinya pedet yang masih kecil ataupun untuk bahan pakan, ini diperlukan ya, termasuk untuk membuang secepat-cepatnya sampah, sisa rumput dan kotoran ya. Ini juga sangat penting. Arit sabit ya, kalau misalnya ini untuk peternakan rakyat ya,
itu diperlukan untuk devolusi pakan, untuk mencacah pakan dan seterusnya ini, atau mencincang pakan, itu diperlukan arit atau sabit. Cangkul juga adalah peralatan kandang yang diperlukan untuk membersihkan saluran atau selokan yang agak macet misalnya, atau mungkin di sekitar itu ada gulma yang memungkinkan nanti mengganggu tanaman atau hijauan pakan di sekitar di lingkungan kandang. Itu juga harus disiapkan dengan baik ya. Ini sebetulnya peralatan yang sederhana, standar kalau kita misalnya berhubungan dengan peternakan rakyat ya. Tali juga sangat penting untuk mengenali sapi ya, agar tidak kabur, nanti bisa mengganggu ya. Kemudian timbangan penting juga, tetapi itu tidak wajib tentunya, karena ini bagaimanapun kalau misalnya kita menyusun ransum ataupun menimbang ternak, itu juga diperlukan timbangan untuk mengevaluasi misalnya pertumbuhan, terutama ternak-ternak yang di masa pertumbuhan yang kita siapkan untuk indukan baru atau replacement stock nantinya, itu juga diperlukan, sehingga kita memberikan ransum, kemudian kalau kita memberikan konsentrat itu terukur dengan baik ya, tidak hanya menerka-nerka. Kalau terpaksa ya boleh, tidak masalah ya. Tapi kalau memungkinkan bisa disiapkan timbangan tersebut. Nah, berikutnya itu adalah chopper atau mesin pemotong mencacah rumput. Mesin chopper atau mesin pencacah rumput ini berfungsi untuk mencacah, memotong rumput baik yang kering ataupun yang basah. Nah, misalnya kita potong 3-10 cm. Ini untuk efisiensi bagaimana kita memberikan rumput itu jangan sampai banyak terbuang. Kalau misalnya dalam bentuk yang belum masih ini ya, masih panjang-panjang, itu biasanya batangnya itu tidak dimakan oleh ternak atau sapi perah kita. Nah, alangkah baiknya kalau memang memungkinkan itu kita menggunakan chopper, tetapi tidak wajib ya. Kalau misalnya ternak kita udah banyak ya, kita memungkinkan untuk mempertimbangkan membeli chopper ini, karena nanti pakan yang kita berikan itu benar-benar efisien nantinya. Jadi sampai ke batangnya di chopper itu bisa ternak itu memungkinkan untuk bisa memakannya. Tempat pakan dan minum ya. Tempat pakan umumnya dibuat atau dipasang permanen di sisi kandang ya, seperti tempat pakan untuk sapi, kerbau layaknya ya. Tempat pakan dapat dibuat dari bahan papan ataupun beton. Memang sebaiknya dibuat dari beton dan permanen ya, termasuk tempat minumnya, karena bagaimanapun nanti ini kan tidak mudah pecah, tidak mudah rusak, dan mudah sekali dibersihkan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan bagaimana kita nanti mengelola sapi perah itu bisa sukses tentunya. Nah, berikutnya yang peralatan yang mutlak dipersiapkan ini milk can. Sapi perah, kerbau perah, ternak perah ya, yang lain misalnya kambing perah, yang masa laktasi itu harus diperah susunya. Nah, pelaksanaan pemerahan biasanya dilakukan 2 kali. Nah, itu kita kalau sudah punya susunya, produksinya itu ada butuh tempat khusus ya, yang dikenal dengan milk can. Baik dari sisi bahannya harus dipersiapkan ya, jangan menggunakan alat seadanya, karena disinilah titik krusial susu, apakah susunya itu nanti bertahan, tidak terkontaminasi ya, tidak kena korosi dari bahan yang tempat kita menyimpan susu ini. Jadi atau kita melakukan mobilisasi membawa ke tempat industri pengolah susu, itu perlu ya milk can ini ya, terstandar milk can-nya ya, baik bentuknya, spesifikasinya, konstruksinya, intinya yang jelas itu tidak gampang terjadi korosi ya, tidak suka
Kadang-kadang kalau plastik itu bahannya kan berbau, itu tidak boleh. Kemudian mudah dibersihkan, yang jelas itu. Nah, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan karena ujungnya adalah produksi susu yang kita inginkan. Nah, mungkin itu untuk sementara kita bahas tentang ini ya, karena kita bahas lebih detail nanti karena bagaimanapun semua sarana dan prasarana itu untuk kegiatan industri sapi perah ini harus dipersiapkan seoptimal mungkin, sudah barang tentu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kemampuan peternak tentunya ya. Sekian dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga protokol prokesnya. Nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.